Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Imam Bonjol. Ya, banyak sekali polemik yang menyebut Imam Bonjol ini tidak sah menjadi pahlawan Indonesia. Oke, kita akan beberkan di sini terkait dengan Tuanku Imam Bonjol itu membantai orang-orang yang ada di Batak ya. Jadi sebelumnya kami informasikan selamat buat Miftah Department Store Jambi yang baru saja buka. Semoga laris ya kan. Jadi pernah ada petisi mendesak pemerintahan Indonesia untuk membatalkan pengangkatan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan. Imam Bonjol disebut sebagai pemimpin gerakan Wahabi Padri. Gerakan ini memiliki aliran yang sama dengan Taliban dan Al-Qaeda. Invasi Padri ke tanah Batak menewaskan jutaan orang, itu menurut kabarnya. Jadi petisi online itu tersebar di banyak mailing list beberapa tahun lalu, dan banyak channel YouTube yang membahas batalnya kepahlawan Imam Bonjol ini lantaran ada kekejaman dalam pergerakan Padri katanya. Namun petisi ini mengingatkan kita akan dua buah buku bertema sama yang baru-baru ini terbit. Yang satu adalah buku lama karya Mangaraja Onggang Perlindungan berjudul Tuanku Rau. Buku itu pertama kali dicetak penerbit Tanjung Pangarapan 1964 dan diluncurkan kembali oleh penerbit LKIS tanpa suntingan apapun, bahkan ke dalam ejaan lama. Itulah buku yang pada tahun 1964 menghebohkan. Buku itu tidak bercerita langsung tentang Imam Bonjol, tapi berisi kronologi penyerangan komandan-komandan Padri. Perlindungan sendiri menyusun buku itu berdasarkan data sejarah Batak yang dimiliki ayahnya Sultan Martuaraja pada tahun 1918. Ayahnya adalah guru sejarah di Normal School Pematang Siantar. Ayahnya memiliki warisan dokumen sejarah Batak turun-temurun dan 3 generasi sepanjang 1851 sampai 1955. Di samping itu, perlindungan memakai bahan-bahan milik Residen Portman. Posisi Portman sama dengan Snokroon. Snokroon adalah seorang ahli Aceh yang informasinya diminta oleh pemerintah Belanda, sedangkan Portman adalah seorang ahli Batak. Portman pensiun pada tahun 1930 dan kembali ke Belanda. Di Leiden, Belanda, Portman lalu menemukan laporan-laporan para perwira Padri sepanjang 1816 sampai 1820 untuk Tuanku Imam Bonjol. Perlindungan mengenal Portman secara pribadi dan pernah bertemu di Belanda. Portman mengirimkan bahan-bahan laporan itu saat Perlindungan menulis bukunya. Jadi Perlindungan bukan sejarawan profesional menurut saya. Caranya menulis pun serampangan. Data yang diramunya itu sering ditampilkan cut and glue atau dinarasikan kembali dengan bahasa campuran. Bahasa Indonesia lisan kadang disisipi kalimat-kalimat Inggris yang panjang di sana-sini, yang memberikan komentar yang cara penulisannya seperti seorang ayah yang menerangkan kisah kepada anaknya. Kata ganti yang dipakai untuk dirinya adalah Daddy, sedangkan anak laki-lakinya di situ disebut Sonny Boy. Ketika polemik menghangat, buku itu ditarik dari peredaran. Buku itu pun jadi buku langka di sebuah pameran buku di Jakarta. Buku itu beberapa tahun lalu bahkan sempat dihargai Rp 1,5 juta. Dan buku kedua, Greget Tuanku Rau, ditulis Basrizal Hamidi, Harahap, terbit September tahun 2007. Basrizal adalah ketua jurusan perpustakaan Universitas Indonesia tahun 1965 sampai 1967 dan pensiunan pustakawan Koninklijke Instituut Fortaal Land en Volkenkunde. Ia ingin mengoreksi beberapa info tentang Tuanku Rau yang dianggapnya kurang tepat, tapi pada garis besarnya ia sepakat dan bahkan menambahkan data kekerasan yang dilakukan kaum Padri. Buku Perlindungan banyak salahnya katanya, tapi buku itu ada di jalan yang benar. Nah, para sejarawan juga berbeda pendapat soal ini. Sebetulnya pasukan Padri ke Batak bukan ekspansi. Kelompok-kelompok musuh Padri saat itu dapat dipukul mundur hingga ke Tapanuli Selatan. Karena itu mereka bertempur sampai daerah tersebut. Itu tutur Dr. Mustika Z, sejarawan dari Universitas Negeri Padang. Nah, sebagai sebuah buku sejarah, buku Perlindungan sumbernya sangat lemah. Dokumen Portman sendiri diragukan. Banyak yang tidak faktual, kata Dr. Asfi Warman. Adam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hamka bahkan pernah menganggap Tuanku Lelo hanyalah karangan Perlindungan belaka. Lihat mengenang sanggahan Hamka. Bu Hamka juga menulis tentang terbantahnya isi buku Perlindungan ini. Memang. Jadi sekarang mustahil untuk mengecek semua sumber yang digunakan Perlindungan karena semua data itu dimusnahkan oleh Perlindungan sendiri. Dalam bukunya itu, Perlindungan menyebutkan data yang diwariskan ayahnya kepadanya hanya meliputi 20% dari yang dimiliki ayahnya. Ia menyaksikan sendiri pada tahun 1941 ayahnya membakar sisanya sambil bercucuran air mata di tepi sungai Bah, Bolon. Nah, katanya Daddy tidak mau risiko, katanya kepada anaknya. Our family secret yang ketahuan pada outsider cukup yang terbatas dalam buku ini. No more.
Saya menduga itu adalah alibi dia yang sebenarnya tak cukup memiliki data otentik. Atau bisa juga ia tak mau sejarawan lain menelitinya, kata JJ Rizal dari Yayasan Bambu yang menerbitkan Greget Tuanku Rao. Jadi pencabutan gelar pahlawan itu nonsen. Justru di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, pasukan Padri lebih menitik beratkan serangan pada pihak Belanda, kata Taufik. Jadi menurut Taufik keliru jika melihat sosok Imam Bonjol dalam Padri disamakan dengan Diponegoro. Diponegoro merupakan pemimpin tunggal, sementara gerakan Padri merupakan gerakan sosial kolektif dengan banyak pemimpin, katanya. Jadi Taufik mengatakan bahwa Tuanku Imam Bonjol sempat mengirim 4 anak buahnya ke Mekah untuk naik haji, termasuk Tuanku Tambusai. Tujuannya untuk melihat kondisi Islam di Mekah. Ternyata Islam saat itu jauh lebih moderat, sehingga ketika kembali ke Minang, Tuanku Tambusai menjadi lebih moderat. Sekembali dari Mekah, seperti disebut dalam Tuanku Rao, ia pun menyesal melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang ditawan oleh pasukan Tuanku Lelo. Nah, Tuanku Lelo yang tak bukan adalah kakek Perlindungan sendiri, itu dalam bukunya. Jadi Perlindungan ini sama dengan membuka cerita aib dari keluarganya sendiri. Ada pesan sara justru mengemuka di bawah kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol wafat pada usia 93 tahun di Manado pada 1864. Tak banyak orang yang tahu ia meninggalkan sebuah catatan harian. Nah, lihat dari catatan harian Imam Bonjol. Nah, saya akan bercerita tentang Imam Bonjol sendiri ketika memimpin Perang Padri. Jadi tak dapat dipungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis di ranah Minangkabau sampai ke Batak ya. Selama sekitar 18 tahun pertama perang itu, tahun 1803 sampai 1821, praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya. Jadi pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau dan Selapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam atau bid'ah. Nah, dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri. Nah, penamaan bagi kaum ulama ini disebut kaum Padri dengan kaum adat. Sering itu di beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan memecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangka. Sultan Arifin Muningsah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari tahun 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi, Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri oleh sisa keluarga dinasti kerajaan Pagaruyung juga di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar Shah yang sudah berada di Padang waktu itu. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Suli Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema awal April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Dalam hal ini, company melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat itu sendiri. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van de Bos mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1825. Hal ini dimaklumi karena pada saat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti perang Diponegoro, tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang negari Pandai Sike ketika itu. Namun sejak awal tahun 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum adat, kaum Padri melawan Belanda. Jadi kaum adat dan kaum Padri ini bergabung untuk melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda ini. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan rakyat Minangkabau itu sendiri. Nah, bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, yang artinya adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Al-Quran.
Jadi rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atau sesama orang-orang Minang, Mandailing dan Batak terefleksi dalam ucapannya. Adapun hukum kitabullah banyaklah melampau dek ulah kita juo, ba'a dek kalian. Ya, artinya adapun banyak hukum kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita, bagaimana menurut kalian? Jadi penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, rentang waktu 16 Maret sampai 17 Agustus tahun 1837, yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda terdapat Mayor Jenderal Kocius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Kapten Macklin, Letnan 1 Van der Tak, pembantu Letnan 1 Steinmetz, dan seterusnya. Tapi juga terdapat nama-nama inlandes atau pribumi seperti Kapiten Noto Prawiro, Inlandes Lieutenant Prawiro Dilogo, Karto Wongsowiro Rajo, Prawiro Sentiko, Prawiro Broto, dan Merto Puro. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1103 tentara Eropa, dan 4130 tentara pribumi. Sumenapse Tropen Hironder Begrepen, pasukan pembantu Sumenep, Madura artinya. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai oleh orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyelang pertahanan Padri ini. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, di mana pada tanggal 20 Juli tahun 1837 tiba dengan kapal Perle di Padang. Kapiten Seninghe, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 Seagram 4 korporal dan 112 flankers yang belakangan ini menunjuk kepada serdadu Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu. Ini negara Ghana dan Mali namanya. Mereka juga disebut Sepoys dan Berdines dalam tentara Belanda. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit. Namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda, sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Jadi Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober tahun 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, yaitu Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya ke Lota, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografinya yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang diantara lain berisi penyelesaiannya atas kekajaman perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol sendiri dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Jadi perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November tahun 1973. Jadi kesimpulan dari cerita kita ini, kisah Padri yang dibuat oleh Parlindungan dengan kisah Imam Bonjol pribadi adalah sebuah perbedaan. Mungkin saja Perlindungan sedang menceritakan soal kekejaman kakeknya sendiri, yaitu Tuanku Lelo, yang dihubungkan dengan Imam Bonjol. Karena bagi masyarakat Minang, Imam Bonjol adalah pahlawan sejati yang melawan penjajah di akhir hayatnya sampai terbuang ke beberapa negeri. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, mungkin bisa menjawab fitnah-fitnah tentang Imam Bonjol sampai akhirnya mereka membuat petisi bagaimana Imam Bonjol ini dibatalkan menjadi pahlawan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.